juga manfaat dari website. Saya mau nanya nih, biasanya kalian kalau buka website yang paling sering itu apa? Gak mungkin kan di sini juga. Jawaban satu kalimat saja. Kan di materi juga sudah disediakan. Ya sudah. Jadi website itu adalah kumpulan halaman yang berisi informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dimanapun melalui internet. Jadi misalkan kita mau buka website itu, kita harus menggunakan akses internet untuk dapat membukanya. Dan ini tuh gak ada batasan siapa aja yang bisa membuka website. Jadi siapapun bisa membuka website. Di website itu ada 5 unsur. Kalau nggak ada 5 unsur ini, itu kita tidak dapat membuka situs website. Ada yang tahu apa saja 5 unsur ini? 5 unsur website ada 5 saja. Ada yang tahu? Tidak tahu, apa belum tahu? Apa saja Pak? Boleh disebutkan. Apa tadi? Unsur website? Iya, unsur website. Ada tulisan, ada gambar, terus ada judul, alamat, terus apa namanya? Portalnya apa? Landing page. Terus informasi-informasi terkait tentang website. Yang disebutkan bapaknya itu sudah termasuk betul, tapi itu sebenarnya termasuknya di konten dan tampilan. Jadi kayak misalkan foto, terus teks, gambar itu masuknya konten. Terus kalau misalkan tampilannya kayak landing page itu termasuknya ke tampilan, terus tampilan. Jadi kalau misalkan alamat kayak www.com itu termasuknya di domain atau alamat website. Saya mau tanya lagi nih, tadi pengertian website apa? Kan sudah dijelaskan. Saya tanya lagi ya sebenarnya. Untuk bapaknya yang paling mau jawab, tadi apa itu website? Hampir betul, tapi sebenarnya bukan berita ya Pak, tapi informasi. Jadi informasi itu bisa bentuknya berita, ataupun blog, ataupun misalnya kayak mau menjual sesuatu. Jadi tidak hanya berita. Tadi kan sudah disebutkan 2, yaitu konten dan tampilan. Nah, unsur yang lainnya itu ada domain, hosting, dan bahasa pemrograman atau coding. Jadi nanti kalau kita mau buat website menggunakan WordPress itu nggak perlu pakai bahasa pemrograman atau coding, karena WordPress itu adalah CMS. Nanti akan dijelaskan CMS itu apa. Kita akan membahas dulu unsur-unsur website kita. Nah, yang pertama itu ada domain. Di sini ada yang tahu domain itu apa? Tadi saya sudah jelaskan sedikit. Semacam terminal. Alamat. Rumah. Nah, ya, betul, banyak betul alamat. Domain itu adalah alamat sebuah website. Jadi awal sejarahnya kenapa domain itu terbentuk? Itu pada dulu, jauh dulu. Kalau mau buka website itu harus menggunakan IP address. Ini adalah IP address. Menggunakan apa? Jadi kalau misalkan kita mau mengakses website, terus harus mengetikkan apa-apa, lumayan ribet dan susah diingat ya. Jadinya terbentuklah domain ini, yaitu alamat sebuah website. Ini jadi sejarahnya karena adanya IP address. Jadi terbentuklah yang namanya domain.
Ini ada yang tahu maksudnya apa? Ada domain, ada second level, top level domain ini apa? Ada yang tahu maksudnya? Mbak yang belum merah tahu maksudnya dari pembagian dari domain itu? Kurang tahu? Nah, di domain itu ada www.facebook.com, www.youtube.com, www.google.com. Itu di situ ada 3 jenis domain. Jadi di domain itu ada 3 jenis. Ada third level domain, ada second level domain, dan top level domain. Jadi kalau yang third level domain itu yang www. Kalau yang second level domain itu adalah bagian kita untuk menentukan nama website kita. Dan top level domain adalah ekstensi, misalnya .asia, .xyz, .store, .design.com, .id, .biz, .net, dan sebagainya. Itu yang namanya top level domain. Nanti saat kita membuat website, itu yang paling penting adalah di second level domainnya. Itu yang akan kita tentukan namanya. Misalnya untuk situs pribadi, untuk store juga termasuknya. Di sini ada yang tahu contoh-contoh berikutnya apa saja? Saya tanya ya satu-satu. Misalnya .design itu termasuk ke jenisnya apa? Country code atau generic atau premium? Yang .store. .design. .design termasuknya ke jenis top level domain yang mana? Ada yang tahu atau saya tunjuk? Oh, ini kan ada contoh-contohnya ya. Jadi ini saya sudah sebutkan satu contohnya. Itu ada yang country code itu .asia, terus yang generic itu xyz, dan yang premium itu .store. Dan di sini kan ada sisa yang belum dimasuk ke jenis ini. Nah, saya tanya ini yang desain itu masuknya ke jenis yang mana? Yang country code atau generic atau yang premium? Ya betul. Kalau yang .design itu masuknya ke premium. Kalau .com masuknya yang apa? Yang generic. Ya betul, generic. Kalau .id country code. .biz bis itu kepanjangannya bisnis. Generic. Kalau .net premium. .net net itu network. Premium. Masuknya ke generic. Ya. Kalau .site itu situs. Masuknya ke premium. Saya sudah kalau bis itu masuknya ke generic ya, karena untuk general, untuk bisnis. XYZ juga. Ada beberapa tips untuk memilih nama domain. Ini ada 10. Ini semuanya nggak harus diterapkan, tapi bisa untuk pertimbangan ketika nanti memilih nama domain. Jadi ketika nanti kita menggunakan nama domain itu bisa menggunakan nama yang sesuai dengan maksud atau tujuan kita untuk membuat website. Ini diantaranya adalah tentukan nama yang singkat dan mudah diingat. Terus pastikan domain itu mudah diketik. Jadi ketika nanti pengunjung akan mengunjungi website kita itu bisa langsung mudah untuk diketikkannya dan diingat. Terus kemudian selipkan kata kunci jika memungkinkan. Kata kunci ini untuk ditampilkan saat nanti website kita itu ditunjukkan dengan nama apa, kata kuncinya apa. Terus kemudian gunakan nama brand. Misalkan untuk bisnis kita bisa pakai nama bisnis. Yang kelima itu ada pikirkan nama yang akan selalu relevan. Relevan ini relevan sesuai dengan kita harus segera membeli supaya yang lain belum memakai domain yang sudah kita ada. Bisa dipahami apa ada yang mau ditanyakan? Boleh dibaca terlebih dahulu. Domainnya
WordPress itu ada berbagai macam pilihan. Dan biasanya kalau yang pilihan itu dari situ ada extension.wordpress.com, jadi ada WordPress-nya. Kalau misalkan lagi di yang .com atau .net atau .com, itu biasanya ada pilihan berbayar, dan itu juga ada paket-paketnya, misalnya paket pribadi, personal, bisnis, premium gitu. Coba deh tolong sampai aku deh. Iya, pilihannya ada juga ada harganya, terus spesifikasi apa yang keuntungannya didapatkan dari paket itu. Masing-masing produk itu berbeda-beda nanti. Iya, sesuai dengan apa yang akan kita pakai di website itu. Relevan ekstensinya itu yang relevan dengan website yang akan kita buat. Ada pertanyaan lain? Iya, Pak. Yang sub-level domain, yang sub-level domain dan third-level domain, misalkan untuk bisnis, itu bisa pakai bisnis juga bisa, .biz.com juga bisa, general. Kalau misalkan untuk toko online juga bisa pakai .store. Tapi kalau misalkan untuk belajar untuk baru mulai dan ingin pakai yang gratis itu biasanya .wordpress.com kalau di WordPress. Dan biasanya kalau yang WordPress kita ada instansi, biasanya pakai nama dari instansinya, jadi sesuai dari topiknya. Terus kemudian tips yang selanjutnya itu ada singkat, mudah diingat, dieja dan ditulis. Ini tujuannya supaya ketika nanti pengunjung website kita itu bisa mudah untuk mengakses dan mengunjungi website. Itu ada hosting. Di sini ada yang tahu apa itu hosting? Maksudnya yang di tengah tahu apa itu hosting? Belum tahu? Sebelum itu tadi sudah jelaskan pengertian dari domain. Untuk mahasiswa yang sedang menunduk, bisa jelaskan apa itu domain? Boleh? Pengertian dari domain. Satu kalimat saja. 5 tadi ada loh. Tidak tahu? Itu adalah server tempat di mana semua file website kita disimpan, diakses, dan dikelola melalui internet. Jadi file website itu misalkan teks, gambar, video, itu disimpannya di hosting. Di WordPress kita tidak perlu beli ke penyedia hosting, di WordPress sudah ada, jadi kita bisa langsung menggunakan WordPress membuat website. Ini bisa diibaratkan kalau hosting itu adalah rumah dan isi rumahnya itu merupakan website. Hosting rumah, isi rumahnya itu adalah website. Terus alamat itu nama dunia. Bisa dipahami? Ini juga ada analogi lain. Ini hosting itu adalah tanah dan rumah itu adalah website. Kemudian alamat juga masih sama, itu domain, dan internet itu adalah jalan. Jadi yang menyediakan tanahnya itu adalah hosting. Jadi hostingnya itu yang lebih besar dari website. Terus kemudian websitenya itu rumah, jalannya adalah internet, dan alamat itu adalah domain. Bisa dipahami? Di hosting juga ada jenis-jenisnya. Ini ada, sebenarnya ada
Serve hosting, VPS hosting, cloud hosting, WordPress hosting. Jadi ada Serve itu serve untuk berbagai hosting. VPS virtual private server itu untuk hosting yang digunakan secara privat. Terus kemudian cloud hosting itu yang secara cloud, dan ada WordPress hosting. Saya mau tanya lagi tadi, hosting bisa diibaratkan sebagai apa? Hosting adalah tanah, terus websitenya adalah tanah. Dan ini adalah jenis-jenis hostingnya. Ini yang self hosting. Ini bisa digunakan secara bersama-sama oleh banyak pengguna. Kalau virtual server itu digunakan secara pribadi atau satu user saja. Jadi tidak bisa seperti yang self hosting, bisa dipakai banyak akun. Terus kemudian ada cloud hosting. Kalau ini maksudnya digunakan secara satu user, tapi untuk kelebihannya itu seperti yang di self hosting. Untuk kelebihannya bisa dicari lebih lanjut di website-nya. Kemudian ada WordPress hosting. Ini ketika nanti kita membuat website menggunakan WordPress, nanti kita sudah disediakan hosting dari WordPress-nya. Kita tidak perlu membeli hosting dari vendor. Kalau misalkan menggunakan WordPress. Ini kalau misalkan nanti kita sudah benar-benar ingin membuat website dan kita harus membeli hosting, ini adalah beberapa alasannya itu. Untuk ini adalah merupakan langkah yang paling mudah dan hemat untuk menggunakan website. Jadi ketika nanti kita membuat website, terus kita sudah beli hosting, ini adalah langkah yang paling mudah dan hemat ketika kita sudah membeli hosting. Teks, video itu juga termasuk ya, cuma ini yang disebutkan banyak tadi sudah benar. Dan ini untuk kontennya, jadi saat kita mengakses website itu biasanya kan ada tujuan tertentu, misalnya cari informasi atau belajar atau yang itu biasanya disediakan dalam berupa konten website, dalam bentuk konten website. Di sini ada contohnya. Dan jadi dari isi websitenya itu merupakan konten unsur website. Dan dengan adanya pengunjung dapat mengetahui informasi yang ada di sebuah website, misalkan dalam bentuk gambar, video, bahkan teks. Kemudian unsur berikutnya adalah bahasa pemrograman atau coding. Di sini ada yang sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman atau coding? Belum ada. Ini merupakan unsur untuk membuat website. Tapi ketika nanti kita menggunakan WordPress, kita tidak perlu untuk mempelajari bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu ada CSS, JavaScript. Kalau CSS ini untuk mengatur tampilan elemen website, JavaScript itu untuk mengoptimalkan website supaya dinamis dan interaktif. Jadi coding itu adalah proses menulis kode untuk membangun website. Kodenya itu bisa berupa bahasa pemrograman CSS, JavaScript, atau bahasa pemrograman yang lain. Tidak hanya bisa PHP atau tadi saya sudah sebutkan ada CMS di WordPress. Jadi CMS itu adalah Content Management System. Itu software yang mengatur konten website. Jadi ketika nanti kita membuat website menggunakan WordPress, kita tidak perlu menguasai bahasa pemrograman. Langsung kita pakai WordPress, kita bisa membuat website. Sumbernya dari wikitext.com. Jadi WordPress ini adalah CMS yang populer, yang paling banyak digunakan oleh pengguna di seluruh dunia. Ini ada 30 juta website itu sudah menggunakan WordPress atau setara dengan 60% website di dunia. Dan ini yang jumlah Drupal, Magento, Shopify, Squarespace, Blogger.com
Bitrix itu merupakan CMS yang lainnya. Jadi tidak hanya WordPress tapi ada CMS yang lainnya. Tapi yang paling populer digunakan adalah WordPress. Kemudian unsur yang terakhir itu ada tampilan. Jadi landing page dari website itu merupakan tampilan dari websitenya. Misalkan kita ketika membuka website itu kan konten-kontennya itu merupakan isi website. Nah, di sini dari konten tersebut kita atur menjadi tampilannya untuk menunjukkan websitenya seperti apa. Jadi ada yang sudah mengingat CMS itu apa? Bahasa pemrograman apa? Ya, kelasnya Warna, terkait warna. Bahasa pemrograman web terkait warna gitu, mungkin kayak gitu. Jadi kurang tepat ya Mas. Jadi CMS itu adalah software, bukan bahasa pemrograman. CMS itu software untuk mengatur konten website. Softwarenya. Kalau bahasa pemrograman tadi merupakan unsur-unsur dari website. Ini tadi untuk pengertian CMS-nya, software untuk mengatur konten website. Tampilan, nah ini untuk yang unsur website terakhir itu ada tampilan. Jadi tidak hanya informasi, tapi tampilan itu juga berperan penting dalam pembuatan website. Jadi 48% pengguna internet itu menyebutkan desain website adalah faktor yang menentukan kredibilitas untuk situs-bisnis. Jadi saat membuka situs bisnis terus tampilannya kok meragukan itu kan perlu dipertanyakan gitu ya kredibilitasnya. Jadi tampilan juga berperan penting dalam unsur website. Jadi nanti saat kita membuat website menggunakan WordPress itu kita lebih ke mengatur tampilan dan isi kontennya. Jadi tidak perlu menguasai bahasa pemrograman. Kalau di sini arti dari user friendly itu ketika pengunjung membuka websitenya itu bisa mudah dipahami untuk isi konten-kontennya dan tampilannya itu tidak membuat pengguna itu bingung. Ini tampilannya kok kayak gini, maksudnya gimana? User friendly maksudnya. Itu artinya kombinasi warnanya pas dan strukturnya itu rapi. Kalau membuat website menggunakan coding ini untuk mengatur tampilan biasanya menggunakan bahasa pemrograman CSS. Dan ini adalah template dari WordPress. Nah, template ini biasanya sudah memuat tampilan-tampilan dari website yang akan kita buat nanti. Ini ada berbagai macam pilihan dan juga ada yang berbayar, ada yang gratis. Biasanya kalau yang gratis itu terbatas ya, untuk akses pengeditannya. Jadi nanti bisa dibuka di wordpress.com ketika nanti kita sudah membuat akun atau masuk akun gitu ya. Jadi kita bisa kustomisasi atau mengatur dan mengedit template-nya. Tadi sudah dijelaskan berbagai unsur website ada 5. Bisa minta tolong untuk disebutkan lagi, ada yang sudah hafal? Banyak yang kita baju hijau. Coba dari gambar ini manakah yang merupakan website pribadi? Yang atas apa yang bawah? Atas apa bawah? Atas apa bawah? Coba diamati baik-baik mana yang website pribadi. Bawah atau atas? Kalau yang ini, yang website atas itu merupakan website company profile. Nah, yang bawah ini adalah website pribadi. Ini websitenya Bondong Ramsay. Jadi website
pribadi itu jenis websitenya dimiliki oleh individu, bukan oleh perusahaan, bukan oleh instansi atau organisasi. Ini tujuannya untuk profesionalitas, biasanya untuk menunjukkan berbagai karya atau wawasan, atau juga untuk membuat portofolio. Bisa juga untuk membangun personal branding, biasanya untuk tujuannya profesionalitas juga. Nah, ini websitenya. Jadi ketika membuat website pribadi ini sesuai dengan keinginannya maksudnya untuk individu ya, misalnya personal branding seperti yang dilakukan oleh saya personal ini Gordon Ramsay. Ini contohnya yang di sebelah kiri itu, sebelah kanan. Iya. Di website tersebut itu isinya ada berbagai resep, tutorial memasak, promosi dan penjualan buku, sarana reservasi restoran, dan juga berbagai macam wawasan yang ditunjukkan dari Gordon Ramsay. Itu masuknya ke personal branding dan juga portofolio. Jadi tujuannya untuk profesionalitas. Anda juga bisa membuat website dengan tujuannya serupa untuk tujuan pribadi atau website pribadi. Ini untuk poin-poin fungsinya itu ada 3, menunjukkan berbagai karya, pengetahuan atau wawasan, dan membangun personal branding. Saya mau tanya lagi, tadi ada beberapa macam jenis-jenis website, bisa disebutkan lagi. Sekarang secara bersama-sama dulu, sebutkan tadi ada banyak jenis-jenis websitenya. Website bisnis, website company, Terus instansi, media massa, ya. Terus website apa lagi? Toko online e-commerce, website pendidikan, website komunitas online. Jadi ada berbagai macam jenis-jenis website. Kalau itu berdasarkan jenis tujuan penggunaannya. Di sini kan sudah diketahui yang ini merupakan website pribadi. Yang tadi ini apa? Website apa? Company profile. Kalau yang ini e-commerce, ini instansi. Ya. Nah, ini untuk website company profile biasanya untuk menunjukkan eksistensi perusahaan, misalnya informasi dari perusahaannya itu bisa dicari di website company profile. Jadi isinya itu mengenai profil dari company profile atau bisnisnya, menampilkan profil informasi seputar perusahaan, dan juga ini fungsinya untuk meningkatkan kredibilitas dari bisnisnya, bisnis dari perusahaan. Ini merupakan contohnya itu website Unilever ya. Ini isinya ada profil jajaran pimpinan perusahaan, berita, karir, hingga informasi investor. Jadi ketika nanti kita ingin membangun website untuk bisnis itu termasuknya ke jenis website company profile. Kalau di website Unilever ini biasanya menunjukkan campaign atau kampanye yang sedang dijalankan. Misalkan di Unilever itu mengangkat isu lingkungan atau kepedulian terhadap sustainability. Jadi dari fungsi website company profile ini untuk menjalankan menunjukkan juga kampanye dari perusahaan. Tidak hanya untuk meningkatkan kredibilitas bisnis. Ini untuk fungsinya. Ada menunjukkan eksistensi perusahaan, menunjukkan informasi tentang perusahaan, dan meningkatkan kredibilitas bisnis. Kalau informasi tadi berupa kampanye dan juga profil perusahaan.
contohnya yang website eksekutif. Kalau yang bawah itu website instansi. Jadi di website toko online itu untuk sudah tahu ya, untuk berjualan secara online. Jadi ketika kita menjalankan bisnis secara online itu bisa menggunakan website. Itu bisa pasarnya itu jauh lebih luas, bisa seluruh Indonesia bisa diakses. Kalau di sini biasanya terdapat halaman dan menu untuk menunjukkan aktivitas bisnis dari sebuah tempat berbelanja, sebuah toko gitu ya, dari toko. Biasanya ada fitur keranjang belanja, checkout, katalog, serta halaman menu. Biasanya ada promosi produk dari toko online-nya. Misalnya di website eksekutif, di sini kan jual berbagai produk fashion. Biasanya terdapat promosi seperti ini, kayak potongan 50% diskon gitu. Itu juga tujuannya dari pembuatan website. Biasanya ditunjukkan dengan logo, terus warna yang sesuai dengan logonya brand. Misalkan kan kalau di websitenya Shopee biasanya kan warnanya oranye, dan kalau Tokopedia hijau. Nah, itu sangat berpengaruh ke websitenya. Ini ada beberapa fungsinya: berjualan secara online, menjalankan bisnis secara efektif, dan sebagai media promosi. Ini adalah website instansi. Itu jenis website yang dimiliki suatu instansi atau organisasi, baik pemerintah maupun swasta. Jadi selain company profile juga ada website instansi. Jadi organisasi seperti pemerintah ataupun organisasi swasta lainnya itu bisa membuat website ini. Tujuannya biasanya untuk sosialisasi program kerja suatu instansi dan laporan kegiatan. Bisa juga ada organisasi kalau misalkan yang swasta selain dari pemerintah. Kalau di Indonesia, ini contohnya website Semarang. Itu top level domainnya atau ekstensinya itu .go.id. Ini untuk ekstensinya. Sedangkan untuk organisasi itu biasanya .org atau .org. Sosialisasi program kerja dan laporan kerja. Ini untuk rangkuman fungsi-fungsinya, ini ada perbedaannya. Kalau website pribadi menunjukkan berbagai karya, pengetahuan dan personal branding. Kalau yang website toko online itu berjualan secara online, menjalankan bisnis secara aktif sebagai media promosi. Jadi satu jenis website dengan satu jenis website lainnya itu mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda. Jadi tidak hanya satu jenis website saja. Ya, boleh kalau misalkan mau difoto, karena di materi tidak ada perbedaan fungsinya. Di website instansi dan company profile juga fungsinya berbeda. Kalau yang company profile itu untuk menunjukkan kredibilitas bisnis, untuk meningkatkan kredibilitas bisnis. Terus kalau misalkan yang instansi itu untuk sosialisasi dan laporan. Ini juga informasi. Kalau di company profile biasanya informasi tentang perusahaan. Kalau di instansi biasanya informasi tentang organisasi atau pemerintah tersebut. Ya, boleh difoto lagi kalau misalkan mau disimpan. Ini tidak ada di undang-undang. Jadi selain website pribadi, website company profile, website e-commerce, dan website instansi, itu ada 3 website lainnya, yaitu website pendidikan, website
komunitas online? Ada yang pernah buka? Nah, Iya, bisa disebutkan apa? kompas. Ya, Kompas. Biasanya untuk berita. Media massa itu biasanya website berita, portal berita. Kalau komunitas biasanya apa? Websitenya. Yayasan. Biasanya itu kayak Kaskus gitu. Kalau di WordPress juga ada komunitas, biasanya di ORG itu domain untuk organisasi. Kalau komunitas biasanya di forum online. Ini kita buka satu-satu untuk websitenya ya. Mari kita buka. Yang bawah itu juga boleh buka untuk salah satu website ini. Kita mulai dari yang Unilever. Sini kita buka. Di website Unilever kita bisa buka. Ini merupakan contoh website. Di sini kan ini merupakan unsur website tampilan ya di sini. Ini tampilan website dari website Unilever. Terus misalkan ini kayak video, terus teks, terus di sini ada gambar. Ini merupakan unsur konten. Jadi website Unilever termasuk jenis website apa? Company. Ya, company profile. Di sini ada navigasi tentang informasi perusahaan dan sebagainya. Sudah pada lihat masing-masing? Sudah. Terus kita buka yang website e-commerce eksekutif, atau mau buka yang lain? Shopee. Nah, kalau di eksekutif biasanya ada promosi dari toko online-nya, terus produk-produknya, harga-harganya, biasanya informasi seputar produk. Ini untuk berjualan secara online. Nah, ini untuk kita langsung lanjut saja ke contoh berikutnya. Untuk jenis website pribadi, ini website dari saya terkenal dunia website. Ini kan ada berbagai macam wawasan atau pengetahuan itu dari Gordon sendiri. Ini untuk portofolio atau untuk menunjukkan personal brandingnya. Di sini ada konten websitenya, ada foto-foto, gambar, teks dan sebagainya. Ini termasuknya unsur-unsur website. Kalau ini tidak menggunakan WordPress ini. Kemudian ini kita lanjut ke website instansi. Ini sudah pada buka masing-masing kan ya? Sudah. Ini untuk website instansi biasanya berupa informasi dari pemerintah. Kalau dari swasta biasanya program kerjanya ataupun laporan kegiatannya. Di sini tampilannya adalah sebagai berikut. Nanti kita bisa lihat masing-masing apa saja sih konten dan tampilannya itu seperti apa. Itu bisa kita jadikan acuan untuk membuat website nanti. Misalnya kalau kita ingin membuat website instansi, kita bisa melihat website Semarang Kota itu isinya apa aja, terus tampilannya bagaimana. Itu bisa kita jadikan acuan saat kita membangun website atau membuat website menggunakan WordPress. Kita langsung lanjut aja ya. Untuk jenis-jenis website berikutnya itu ada website pendidikan, komunitas online. Jadi ini website kampus merupakan website pendidikan. Dan ini merupakan jenis website apa? Komunitas online. Ini
website Kaskus ya, para jelas. Kaskus. Nah, kalau yang ini website media massa berita. Ada Tribun News dan detik.com. Kalau pendidikan itu biasanya untuk informasi dari lembaga pendidikannya itu bisa dari pendidikan dasar atau SD, itu pendidikan tinggi juga ada. Biasanya ekstensinya .ac.id itu untuk website perguruan tinggi. Terus kalau misalkan untuk website sekolah biasanya sch.id, school. Ini website komunitas online biasanya untuk mendiskusikan sebuah topik tertentu ya, dan biasanya itu digunakan tidak hanya individu tapi banyak pengguna. Jadi tidak hanya satu orang saja, tapi sekumpulan orang itu ada di website komunitas online. Biasanya untuk membahas topik tertentu ataupun suatu bahasa tertentu. Kecuali untuk komunitas bahasa tulis, ini untuk temanya bisa beragam karena kontributor tulisan berasal dari banyak orang. Ini untuk media massa. Kalau yang tadi kan bapaknya bilang nih untuk informasi kumpulan berita-berita. Dan ini termasuknya di website media massa atau website portal berita. Ini biasanya kontennya selalu berubah-ubah ya, setiap hari atau bahkan setiap jamnya. Ini sesuai dengan berita terkini. Kita langsung lanjut aja ke manfaat website. Ini ada 9 manfaat website. Ada yang mau menyebutkan apa saja manfaat websitenya? Sudah terpampang di proyektor. Ada menjadi media untuk berbagi wawasan, menjadi sumber penghasilan, menjadi platform bisnis, membangun brand, meningkatkan kredibilitas bisnis, menjadi sarana pemasaran bisnis, menjadi sumber informasi, mengakses layanan publik dan menggalang aksi sosial. Jadi website ini ada berbagai macam manfaat. Ini baik untuk individu, untuk komunitas, untuk banyak orang, ataupun bahkan untuk organisasi atau pemerintah. Kalau menjadi media untuk berbagi wawasan itu, kalau misalkan kita memiliki hobi, pengetahuan dan pengalaman, itu bisa dijadikan sebagai naik blog. Jadi itu adalah tema atau topik khusus untuk blog. Misalnya contohnya tuh kuliner, tadi seperti websitenya Gordon Ramsay, itu website pribadi. Terus kemudian bisa desain, teknologi, travel dan lain-lain. Kalau misalkan yang desain itu biasanya ekstensinya tadi ada .design, kalau teknologi .tech, kalau travel biasanya untuk bisnis ya, dan topik-topik lainnya itu juga ada. Di website ini juga bisa jadi sumber penghasilan. Ini tergantung dari kitanya. Bisa memanfaatkan misalkan menggunakan iklan Google AdSense. Jadi tidak hanya di YouTube, di website juga bisa kita cantumkan iklan Google AdSense. Terus juga kita bisa melakukan posting berbayar atau mempromosikan produk. Itu bisa jadi sumber penghasilan melalui website. Atau juga kita menggunakan website e-commerce atau website toko online itu juga bisa menjadikan sumber penghasilan. Ini ada menjadi platform bisnis. Itu contohnya tadi untuk toko online. Jadi toko offline yang sudah ada itu bisa kita buat website untuk menjadikan platform bisnisnya. Jadi bisa diakses oleh siapapun. Jadi tidak hanya pengunjung toko offline saja, tapi seluruh Indonesia bisa membeli produk dari toko online. Kemudian membangun brand ini di website pribadi ya.
atau website untuk video biasanya membangun personal branding itu dengan mengisi pengetahuan kita ataupun karya-karya kita ataupun skill-skill yang sudah kita kuasai. Biasanya itu untuk membangun brand. Kemudian kredibilitas bisnis itu seperti yang tadi, kalau misalkan tampilannya sudah membuat pengunjung menarik itu tidak perlu dilakukan lagi untuk kredibilitasnya. Misalnya di website bisnis, misalnya ada informasi seputar produk ataupun kontak ya untuk menghubungi customer service dari bisnisnya. Ya, dan menjadi sarana pemasaran bisnis itu untuk melakukan berbagai upaya pemasaran, misalnya digital marketing, research engine marketing atau strategi iklan berbayar di mesin pencarian. Ada SEO atau single engine optimization itu supaya websitenya berada di halaman pencarian Google yang paling atas. Misalnya kita cari di website toko online, terus yang paling muncul dari awal itu merupakan optimasi pencarian Google. Itu menjadi sarana pemasaran bisnis. Terus menjadi sumber informasi di berbagi wawasan juga sama. Kemudian mengakses layanan publik. Itu biasanya untuk website organisasi atau website layanan umum pemerintah, bank, kantor polisi, kantor pajak, dalam aksi sosial ini contohnya dan kita bisa dan change.org.id ini untuk petisi yang menjadi wadah solidaritas. Di sini ada yang tahu domain XYZ. Domain XYZ itu apa? Jadi domain XYZ itu domain yang mewakili generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Jadi sebenarnya domain XYZ itu bukan website penipuan atau scam, tapi ada beberapa oknum atau penjahat cyber itu yang memanfaatkan domain XYZ ini untuk penipuan atau scam, itu untuk memperoleh data dari pengunjung website. Jadi perlu hati-hati dengan domain XYZ. Misalkan kita menemukan website yang mencurigakan gitu. Kenapa sih website XYZ ini banyak digunakan hacker untuk melakukan scam atau penipuan? Itu alasannya karena domain XYZ ini bisa dibeli dengan harga yang murah, ini sekitar 15.000. Kalau domain.com itu sekitar 115.000, ini harga domainnya ada hoster. Jadi ada jadi ada hacker yang menggunakan domain XYZ ini untuk melakukan kejahatan cyber, yaitu untuk scam, penipuan, mengambil data pribadi dari pengunjung website. Ini tidak perlu diragukan kredibilitasnya, tapi emang disalahgunakan oleh oknum atau penjahat. Jadinya dari domain XYZ ini dianggap jadi website penipuan atau scam. Sebenarnya tidak untuk penipuan atau scam. Ini untuk yang perlu diwaspadai, ini adalah situs-situs dari luar. Jadi kalau situs-situs di Indonesia tidak perlu dicurigai. Ini adalah situs XYZ yang sudah harus diwaspadai saat ini. Jadi ketika nanti kita membuat website dengan domain XYZ itu tidak apa-apa. Tapi tujuan kita itu jangan buat kejahatan untuk scam. Bisa difoto kalau misalkan ini. Gimana? Top level
Di sini dari materi yang sudah diterangkan ada yang mau ditanyakan? Komponen dengan website pribadi kan namanya tadi itu diatur oleh si pembuat website atau karena dari bawaan sana. Itu dua-duanya bisa diatur. Jadi ketika nanti kita buat website menggunakan WordPress itu biasanya yang pertama kita pilih template-nya yang disediakan dari WordPress itu biasanya ada kategori portofolio, pribadi, bisnis, toko online atau organisasi, biasanya ada kategorinya. Itu bisa diedit atau dikustomisasi di sini. Bisa dua-duanya dilakukan. Jadi nggak menaruh komponen ya, menaruh tentang itu ya. Iya, soalnya kalau dari tahapan dari WordPress-nya itu yang pertama kan menentukan domain dan ekstensinya dulu, baru kemudian mengatur konten atau tampilannya. Setelah menentukan domain. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tambahan fungsi. Itu biasanya ada plugin Search Engine Optimization. Di situ bisa menggunakan plugin itu tapi berbayar gitu. Langkah-langkahnya bisa di situ. Kalau yang gratis terbatas, kurang bisa. Mungkin di kata kuncinya yang perlu ditentukan pada saat menentukan nama domain, alamat website. Kalau tidak di judul websitenya, nanti di saat membuat website kan ada judul websitenya, di situ bisa kita tentukan supaya muncul yang teratas. Ya bisa dicoba. Tapi lebih efektif menggunakan plugin kalau misalkan di WordPress. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, istirahat dulu ya, 15 menit. Iya, Kabut ya. Nah, coba diperiksa. .it. Ada yang tahu .it itu ekstensi apa? Kurang besar, Mbak. Kurang tahu. Ada yang tahu .it? Untuk game-nya tunggu dulu ya, saya siapkan dulu game-nya. Jadi setelah kita belajar mengenai website, kita langsung lanjut belajar mengenai apa itu WordPress dan pengenalan dari WordPress-nya. Nanti juga kita akan praktek membuat akun dan praktek membuat website. Jadi pilih nama domain, terus pilih template. Nanti kita akan mulai prakteknya. Jadi kita sudah pengenalan mengenai website. Kita lanjut itu pengenalan WordPress. Kemudian nanti kita juga memulai WordPress dan juga pengenalan dashboard WordPress. Jadi nanti saat kita sudah membuat websitenya, nanti ada dashboard WordPress-nya. Jadi ada tools-toolsnya, kita perlu mengenalinya.
Sebelum itu kita mempelajari pengertian WordPress, terus kelebihan, kekurangan, dan contoh-contoh website yang menggunakan WordPress. Di sini ada yang sudah mengerti apa itu WordPress pengertiannya? Belum? Sudah? Ada yang sudah baca materi modulnya? Apa itu WordPress? Nah, ini adalah screenshotan dari wordpress.com. WordPress itu merupakan salah satu platform content management system yang bersifat open source. Jadi saat kita menggunakan WordPress itu bisa digunakan secara gratis. Tapi kalau menggunakan fitur-fitur tambahannya itu ada yang berbayar. Jadi saat kita membuat website itu bisa dimodifikasi isi-isi kontennya dan tampilannya. Ini ada template-nya juga di WordPress. Itu bisa digunakan secara gratis. Kalau diperhatikan, WordPress itu ada dua jenisnya. Ada wordpress.com dan wordpress.org. Di sini ada yang tahu perbedaannya apa? Ataukah ada yang tahu kalau ini adalah sama? Itu komersial atau Ya, itu gitu. sasaran pasarnya. Kalau penggunaannya, Penggunaannya ya lebih ke kalau kamu berarti kan lebih ke bisnis atau mau juga sebenarnya kalau untuk penggunaannya itu lebih ke ini, lebih ke fitur-fiturnya. Kalau misalkan di wordpress.com itu bisa sekaligus memberikan hosting dan domain. Tapi kalau di wordpress.org untuk mendapatkan domain dan hostingnya itu dari penyedia lain. Penyedia lain itu misalnya tadi ada Niaga Hoster, terus ada Hostinger dan sebagainya. Itu kita harus berlangganan dulu. Kemudian saat kita pakai wordpress.com, wordpress.org itu bisa menggunakan plugin dan temanya itu secara gratis setelah berlangganan. Tapi kalau di wordpress.com itu bisa langsung digunakan secara ada pilihannya, ada pilihan yang gratis, ada pilihan yang berbayar. Harus berlangganan hosting dan mendapatkan domain di penyedia lain. Kalau yang wordpress.org ini untuk poin-poin yang mudah dipahami. Ini kalau wordpress.com itu hosting dan domainnya dari wordpress.com. Tapi kalau yang wordpress.org itu dari penyedia lain ataupun bukan dari WordPress-nya sendiri. Kalau di wordpress.com itu temanya, pluginnya itu ada yang gratis dan juga ada yang berbayar. Kalau .org itu bisa diunduh dan diinstal setelah mendapatkan domain dan hosting atau berlangganan dari penyedia lain. Adalah perbedaan untuk penggunaannya. Kalau yang disebutkan bapaknya tadi itu benar untuk ekstensinya atau top level domainnya itu .com komersial dan .org itu untuk organisasi. Jadi ada pengertian dari WordPress. Bisa disebutkan lagi pengertian WordPress itu apa? Saya tunjuk lagi ya. Siapa ya? Siapa yang mau menjelaskan apa itu WordPress? Platform CMS yang bersifat open source. Salah satu platform content management system yang bisa digunakan secara gratis. Ini WordPress itu ada beberapa kelebihannya. Apa saja kelebihannya? Iya, Tante. Sebelum itu tadi apa bedanya wordpress.com dan wordpress.org? Ada yang mau menjelaskan? Satu kalimat saja. Kurang tepat. Kalau wordpress.com bagaimana menggunakan
domain dan hostingnya. Oh ya, berarti sama yang Ya, kalau yang WordPress.org itu harus berlangganan terlebih dahulu. Kalau yang .com itu ada yang gratis, ada yang harus berbayar. Ini ada beberapa kelebihan WordPress, itu biayanya rendah. Itu maksudnya ada yang gratis, ada yang paling murah. Terus kemudian ada kemudahan setup dan update. Itu kemudahan setupnya itu misalkan saat kita mengelola websitenya atau membuat websitenya. Terus update dari fitur-fiturnya itu mudah. Terus kemudian gampang dikelola. Terus desainnya dapat disesuaikan. Maksudnya saat kita memilih template itu bisa kita sesuaikan desain atau tampilannya. Terus kemudian penambahan fungsi. Penambahan fungsi itu adalah plugin. Nanti akan dijelaskan plugin itu apa. Komunitas yang besar. Jadi saat kita rasa ada yang kita bingungkan atau membutuhkan bantuan itu ada komunitasnya. Itu biasanya sudah ada pertanyaan yang sering atau frequently asked question itu di komunitas itu. Kemudian open source itu bisa digunakan secara gratis saat membuat website. Ini untuk masing-masing penjelasannya, ini biaya rendah. Ini kalau misalkan menggunakan WordPress.com itu tidak berlangganan hosting dan membeli domain di penyedia lain. Itu kalau pakai WordPress.com. Terus untuk plugin, tema, dan software WordPress itu ada yang gratis, jadi bisa langsung digunakan. Dan di sini ada pengertian dari plugin. Plugin itu alat yang menambahkan fitur ekstra ke WordPress. Jadi ada berbagai macam plugin. Itu dari layanan yang bukan dari WordPress-nya, tapi sudah disediakan di WordPress. Jadi perlu install terlebih dahulu ketika nanti ingin menambahkan plugin. Dan biasanya itu berbayar untuk plugin. Jadi di sini ada berbagai fitur dan fungsi. Itu bisa ditambahkan di websitenya akan kita buat. Ini penjelasan dari kemudahan setup dan update. Ini tidak butuh banyak konfigurasi dan dapat diperbarui hanya dengan sekali klik. Misalkan ada pembaruan dari WordPress-nya itu bisa langsung diperbarui. Ini untuk CMS lainnya. Kan tidak seperti CMS lainnya. Nah, ini adalah contoh-contoh CMS lainnya yang tadi sudah disebutkan. Dan WordPress adalah yang paling mudah digunakan. Ini gampang dikelola, itu maksudnya kita tidak harus menguasai bahasa pemrograman. Jadinya saat mengedit, menulis, menyunting atau mengelola berbagai hal untuk mengatur konten dan tampilan website itu tidak perlu repot-repot menggunakan bahasa pemrograman. Jadinya bisa langsung sekali klik bisa langsung dilakukan untuk mengelola website. Ini untuk desain dapat disesuaikan, itu kan kita memilih tema atau template dari WordPress itu bisa kita langsung sesuaikan sesuai dengan jenis atau tujuan kita membuat website. Itu kita bisa memilih sesuai dengan topik atau tujuan. Ini untuk blog bisa sesuai dengan tema. Contohnya kuliner, desain, teknologi. Ini ada banyak tema untuk semua jenis website. Tema restoran, tema dunia kesehatan, tema bisnis kecil, tema blog makanan. Ini untuk penambahan fungsi. Ini plugin. Misalnya itu ada plugin yang tadi supaya pencariannya di Google bisa ditampilkan di atas, itu termasuknya di plugin ini. Terus kemudian ada pemesanan acara, terus plugin untuk toko online, itu ada berbagai macam plugin yang tersedia di WordPress. Komunitas besar. Ini misalnya ada kendala atau ingin bertanya, biasanya bisa bertanya langsung di komunitas yang ada di WordPress. Nanti akan ditampilkan komunitasnya saja. Kemudian open source. Jadi saat
kita menggunakan WordPress itu tidak perlu membayar, tapi saat kita memilih tema yang fiturnya premium itu biasanya baru dibayar. Tema atau plugin itu biasanya berbayar. Tapi kalau menggunakan WordPress-nya itu gratis, open source. Ada yang tahu kekurangan WordPress itu apa? Ada 3 kekurangan yang saya sebutkan. Ada yang tahu? Belum ada. Oke, belum ada. Kita lanjut aja. Keamanannya itu rendah. Jadi karena WordPress itu ada yang gratis, jadi keamanannya itu kurang terjamin ya. Rentan dengan peretasan. Jadinya kita harus menginstal penambahan versi atau plugin tambahan untuk keamanan website supaya tidak diretas. Kemudian konten dari layanan pihak ketiga. Itu konten dari layanan pihak ketiga itu maksudnya plugin ataupun tema itu biasanya kan dari pihak ketiga. Itu biasanya ada bug atau kesalahan. Solusinya dengan mengatasinya itu dengan membaca deskripsi dan juga review dari usernya yang sudah menggunakan tema atau plugin supaya terhindar dari bug atau kesalahan. Kalau ini kekurangan berikutnya ada waktu load. Jadi saat menginstal banyak plugin itu akan mempengaruhi kecepatan saat membuka website. Jadi solusinya salah satunya dengan menginstal plugin change. Plugin change itu untuk membersihkan plugin sisa dari unduhannya. Tadi kelebihan pertama bisa disebutkan? Biaya murah, Ya. Terus apa lagi? aksesnya mudah, Ya, gampang dikelola. Terus kelebihan bukan kelebihan. Iya, penambahan fungsi itu. Mana? Open source ya, gratis. Apalagi ada lagi tidak? Saya. Kalau kekurangannya keamanan. Terus penggunaan pihak ketiga, konten dari layanan pihak ketiga waktu loading, dan waktu loading. Ada yang pernah buka website yang merupakan contoh dari WordPress? Belum? Apa sudah? Apa saja? Iya. Bisa disebutkan website apa? Webhouse, Sony, Jadi WordPress itu tidak hanya di blogger tapi juga di perusahaan atau organisasi, bahkan orang terkenal. Contohnya ada The New Yorker, ada TechCrunch. Ini ada. Jadi tampilan dan strukturnya ini dari majalah digital The New Yorker itu dari WordPress. Ini menggunakan WordPress. Terus ini untuk situs untuk mencari informasi teknologi terbaru dan juga startup. Ini juga memilih WordPress sebagai platform website. Jadi saat mau buat websitenya ini menggunakan WordPress. Ini adalah salah satu contohnya. Terus ada Sony Music dan Webhouse. Sony Music ini perusahaan musik dan brand komersil ini ternyata juga menggunakan WordPress saat membuat website. Pemerintah Webhouse juga menggunakan WordPress sebagai platform web. Pekerja seni termasuk Beyonce juga menggunakan WordPress sebagai platform pembuat website-nya. Ada yang mau game lagi? Atau mau baca-baca terlebih dahulu? Atau ada yang mau ditanyakan? Belum ada yang ditanyakan? Ada?
Mau langsung praktek? Ada yang mau ditanyakan? Atau mau langsung game lagi? Oh ya, di beberapa website ini ada yang tampilannya langsung ke paket ya, ada yang paket bisnis dan paket e-commerce. Ini untuk langkah ini udah terakhir belum ya Pak? Belum. Masing-masing pilihan bisa kita pilih. Biasanya kalau instansi itu ininya adalah atau organisasi. .com juga boleh untuk general, umum. Ini kita pilih yang gratis ya, karena kita masih belajar terlebih dahulu. Kita pilih gratis. Nah, setelah kita klik tadi domain ekstensi domain wordpress.com ini akan muncul paket dari WordPress. Ini ada yang gratis, biayanya berbeda dengan kelebihannya di WordPress. Terus kemudian ini ada juga yang berbeda. Ini paket-paketnya dan ini adalah spesifikasi dari masing-masing paketnya. Ini adalah keunggulan dari masing-masing paket. Kalau gratis yang didapatkan adalah ini dari tema dan pola, terus kemudian sampai formulir kontak. Dan ruang penyimpanannya pun setiap paket itu ada berbeda-beda ya. Dari yang paling kecil sampai paling banyak, paling 200 GB. Ini ruang penyimpanan, ini maksudnya hosting ya, server tempat semua file website itu disimpan dan dimuat. Jadi ketika kita mengunggah file-file website seperti video, gambar, teks, ini akan di ruang penyimpanan dari WordPress-nya, hosting dari WordPress-nya. Ini untuk biayanya adalah 100.000 sampai 826 dan ini bisa dilihat lebih lanjut dari masing-masing paketnya. Ini ada yang bayar bulanan dan ada yang bayar tahunan. Ini untuk per bulannya, kalau misalkan tahunan, kalau kita ini karena kita mau belajar, kita pilih yang gratis terlebih dahulu, pilih gratis. Kita klik mulai gratis. Oh, ternyata tuh, kalau misalkan kita menentukan nama domain, terus ternyata nama domain tersebut sudah ada, nanti akan muncul tulisan seperti ini. Maaf, situs tersebut sudah ada. Jadinya kita harus menentukan nama lain yang sesuai dan relevan dengan tujuan kita membuat website. Misalnya saya singkat saja, Semarang. Akademi Bisnis Semarang. Nah, kalau sudah, tadi kan kita sudah pilih paketnya yang gratis. Nah, ini akan muncul opsi untuk memilih tujuan. Ini bisa dilewati dengan klik lewati dan buka dashboard di bagian kanan atas. Kalau ingin melanjutkan langkah-langkahnya bisa langsung cek checklist dari tujuan websitenya kita. Misalnya ini untuk mempromosikan bisnis. Dan tulis dan terbitkan. Di sini ada yang sudah sampai ke tadi atau ada yang kesulitan?
Ini tujuan membuat websitenya. Tulis dan terbitkan, promosikan bisnis. Kalau sudah, kita bisa langsung melanjutkan. Di setelah tujuan ini juga ada kategorinya, kategori dari websitenya. Ini juga opsional, bisa dilewati atau juga bisa kita langsung lanjut langkahnya. Misalnya kalau saya lanjutkan langkahnya, ini akan saya pilih orang dan masyarakat ya, karena kan untuk instansi atau organisasi. Kita lanjutkan kalau sudah memilih kategorinya. Nah, setelah memilih domain, terus kita pilih paketnya, kemudian memilih tujuan dan juga kategori, ini ada template-templatenya. Di sini ada kategori blog, terus kategori bisnis, kategori portofolio, one page, satu halaman untuk websitenya, terus toko, fotografi, tautan, terus sampai podcast. Ini bisa dipilih. Ini misalnya tadi kan website instansi atau organisasi. Kita pilih yang bisnis karena masih berhubungan dengan company profile, hampir sama. Ini kita pilih yang gratis. Ini ada yang berbayar, yang premium. Ini premium. Kita pilih yang gratis, kita klik. Ini untuk template dari WordPress-nya yang gratis adalah tampilannya adalah seperti ini. Nanti bisa kita customisasi. Ini untuk tampilan di laptop atau komputer. Ini tampilan di tablet. Terus ini tampilan di handphone, HP. Kita bisa langsung lanjutkan, klik yang pojok kanan atas. Ini akan menggunakan template yang sudah kita pilih tadi. Setelah kita pilih template-nya, nanti akan muncul pilihan untuk menyesuaikan domain lagi. Tadi bisa disesuaikan lagi pilihannya. Terus kemudian bisa menuliskan postingan pertama, mengedit desain tampilan websitenya, atau meluncurkan website kita, atau membuat websitenya itu sudah bisa diakses oleh banyak orang. Di sini ada yang kesulitan atau masih stuck sampai tahap yang sampai mana? Ada yang belum? Nama blog, nama domain atau kategori? Nama blog. Oh, judul blog. Ini judul situs biasanya yang asli. Biasanya belum dicantumkan yang utama. Satunya lagi itu yang ini, yang bagian sini merupakan area kerja utama, dan di sini navigasi. Ini toolbarnya. Ini navigasi, ini yang paling penting untuk mengatur konten dan tampilan website. Jadi itu saja untuk prakteknya untuk membuat website yang tadi sudah di launch
launching atau diluncurkan. Ini bisa dipraktekkan, misalnya mau mengenali navigasinya, terus toolsnya itu bisa dicoba terlebih dahulu karena ini masih yang gratis. Ini untuk daftar pustakanya, sumber-sumber materinya dari website berikut. Terus tadi misalkan mau bertanya lebih lagi bisa ke WA saya. Ini WA-nya nomornya. Berarti ini kita udah punya website. Iya, sudah. Sudah di launching, biasanya sudah bisa diakses. Tapi kan belum muncul di pencarian Google. Iya. Ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Gak ada? Kakak, ini kalau apa namanya Google Ads itu dia harus pengajuan dulu atau nanti dikonfirmasi dari pihak Google? Google Ads yang Google Ads. kan saya pernah nyoba ada Google Ads, cuman harus nyantumin situs itu punya halaman web gitu harusnya. Nanti kita harus proses atau dari Google aja yang konfirmasi? Sepertinya dari Google